Shalom Pak Shalom, Ferry. shalom Bu Pinkan, shalom Ya, semua. Happy birthday PDPK. terima kasih Pak Ferry. Terima kasih sekali sudah hadir bersama-sama merayakan ulang tahun PDPK yang ke-42. Udah level 42 ya. Level. Kalau zaman-zaman kita pasti tahu. Waduh, suara bassnya keren tuh kalau level 42. Ya, dan Pak Ferry ini sudah cukup lama gitu melayani di PDPK. Saya kenal mulai dari anaknya masih kecil sampai sekarang anaknya sudah punya anak lagi ya. Artinya Pak Ferry sudah punya cucu. Ya. Ya, puji Tuhan. Sama kita juga di sini sudah ada loh Pak yang bawa cucu juga ke sini. Ikut melayani. Tuh. Ya, pemusik dan MC kita malam hari ini pun melayani dengan membawa cucu. Kalau mereka asli dari belum menikah sampai punya cucu tetap ada di PDPK. Puji Tuhan. Oh. Sama dengan Pak Ferry. Dan Pak Ferry udah begitu lama di PDPK tetap kelihatan sterek nih. Apa rahasianya, Pak? Iya, cacatnya kan cuma satu. Saya dari PDPK dulu ada rambut, sekarang enggak gitu aja. Iya, tetap sukacita. Tetap tetap sukacita. Dan ciri khasnya Pak Ferry itu kalau datang ke PDPK maupun kemana-mana selalu dengan ibu, ya, selalu serasi dengan ibu. Itu pasangan yang luar biasa. Kita semua mencontoh Pak Ferry dengan betapa serasi sekali Pak Ferry dengan ibu. Dan ibu sekarang ikut melayani ya Pak ya? Iya, jadi 2 tahun yang lalu, di bulan September kalau saya nggak keliru, memang pentahbisan pendeta penuh. Udah menjadi. Untuk nyonya, ya. Kenapa ikut jadi hamba Tuhan? Yang siapa nih? Yang nyonya apa yang saya? Yang nyonya. Kalau Pak Ferry kan udah lama. Iya. Sebetulnya apa yang saya kerjakan sejak awal melayani sebetulnya sudah berdua sejak awal. Hanya memang dia memang tidak mau terlibat sebetulnya dengan yang berbau organisasi gitu. Namun kemarin ini sebetulnya pentahbisan itu terjadi karena tuntutan sinode ya, tuntutan sinode bahwa ya ayo dong pastor gitu, ini sekian tahun jadi gembala nih, kok ibu nggak terdata, terdatanya jadi member gitu, bukannya jadi ada di dalam organisasi gitu ya. Akhirnya saya beri penjelasan juga ke nyonya, ya dia mau karena dia lebih ke orang praktis ya gitu, nggak pusing gitu loh dengan kelembagaan gitu. Nah, saya pribadi sebetulnya juga secara kelembagaan gereja nggak terlalu tertarik sih, karena tahun 2000 sekian itu kita buat ibadah minggu lalu kemudian menyasar ke penggembalaan, ya akhirnya ada kebutuhan legalitas gitu. Ada kebutuhan legalitas untuk baptisan, untuk pemberkatan nikah. Makanya secara brand, kalau sinode saya mungkin teman-teman pernah dengar nama sinodenya Gereja Sungai Yordan gitu. Tapi branded penggembalaan kita namanya Oikumene Fellowship Service gitu. Nah, jadi kenapa tetap pertahankan Oikumene Fellowship Service, karena ya kalau besok-besok kita, kalau orang Ambon bilang pasti sama tuh sinode, kita tinggal pindah aja tapi tetap brandnya Oikumene Fellowship Service. Karena fokus fundament kita kan sama ya. Saya di ministry, lalu kemudian nambah juga pelayanan di penggembalaan. Dari persekutuan doa yang saya keliling dari tahun 94 sampai hari ini, saya bisa katakan PDPK mungkin salah satu yang fundamental di dalam pergerakan. Karena kita sama gitu. Yang fundamental itu nggak pusing sebetulnya dengan kelembagaan, kita lebih fokus kepada hal yang pondasi kekristenan, ya kembali lagi pekabaran Injil. Iya. Ya, dan 40 tahun kemudian melihat partisipan yang ada sampai sekarang nih, yang baru masuk di admin ada 34 orang. Saya percaya
42 tahun nggak mungkin penjangkauan yang dilakukan PDPK itu 34 orang. Tapi memang yang fundamentalis sampai hari ini di seluruh dunia berurusan dengan pekabaran Injil dan pemuritan sangat tidak diminati. Yang masih diminati adalah entertain. Ya, sepertinya sih nasib kita sama. Dan antara PDPK dan apa yang kami layani. Pak Ferry sadar atau tidak sadar, kalau aku lihat sih Ibu itu ketularan dari Bapak. Ya, kalau kita suka namanya itu, waktu kita memuridkan, biasanya murid itu akan tertular gitu, dengan apa yang dilakukan oleh pembinanya. Ya, teman-teman malam hari ini tolong disimak ya, dari awal sampai akhir acara, karena setelah acara ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dilombakan. Ya. Wah, seru. Gitu. Seru deh. Ya, ya. Pak Ferry boleh tolong memberikan beberapa hal sebagai, tadi kan bilang fundamental, sebagai fondasi pembicaraan kita malam hari ini. Silakan. Saya silakan, Pak. Nah, berikut saya sampaikan sesuai dengan tema kita pada kesempatan ini tentang stand before the Lord ya. Nah, ayatnya yang sangat klasik masih digunakan sampai hari ini dari Matius 28 ya, saya bilang klasik karena ya memang ini sebetulnya kegerakan kekristenan yang sesungguhnya, di mana Matius 28 ayat 18 sampai 20, bahkan saya ketika diperlengkapi di sekolah teologi juga based on ayatnya ini, ya mungkin karena STT-nya juga Injili ya gitu. Matius 28 ayat 18 sampai 20, sambil memperhatikan, sambil menyimak, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, Yesus Kristus memiliki kuasa di sorga, di bumi. Nah, hari ini Sang pemilik kuasa itu mengutus orang percaya, mengurapi orang percaya untuk sebuah utusan. Menarik adalah kita dekat nih ya, baru skip beberapa hari dari hari Minggu yang diselebrasi Pentakosta, ya, di mana Pentakosta di Indonesia banyak yang nggak tahu saya kenapa keserimpet tuh mulutnya jadi Pantai Kosta gitu, yang mana dari perjalanan pelayanan itu saya paling dilema adalah ketika ketemu hari Minggu sebelum 1 minggu Pentakosta, lalu saya dan istri harus melayani di luar kota. Nah, kenapa saya bilang dilema? Karena ini terjadi puluhan kali, di mana hari Minggu kami khotbah di kota tersebut, lalu kemudian si gembala tanya gitu, "Pastor, yuk balik Jakarta tanggal berapa? Atau hari apa?" Nah, saya bilang kadangnya kami pulang hari Selasa atau hari Rabu, karena biasanya gereja yang ngundang itu nggak tahu saya pulang kapan, karena biasanya kami diundang, pokoknya urusan mereka adalah undang saya datang Jumat malam, selesai melayani hari Minggu, berarti hotelnya dari mereka saya akan check out hari Senin gitu. Habis itu kalau saya mau staycation ya saya booking sendiri. Nah, kalau mereka tanya, ya saya jawab, ada beberapa yang seneng gitu karena, "Oh, baru Selasa ya atau baru Rabu ya?" gitu. Saya bilang, "Kenapa?" "Pastor, ya bisa bantu enggak? Kita tiap malam ini ada 10 hari gitu untuk selebrasi Pentakosta, jadi setiap malam selama 10 malam kita bikin ibadah." gitu. Nah, ini yang saya bilang sering kali jadi dilema. Yang pertama, dilemanya nggak terlalu berat. Dilemanya adalah tadi Bu Pinkan udah bilang ya, senang lihat tahun-tahunan kami melayani, saya kalau datang selalu dengan istri, dan biasanya, nggak biasanya sih, memang kebiasaannya begitu, bajunya pasti couple. Ya.
Ini kalau di lemari pakaian saya dibuka semuanya 80% couple, yang nggak couple cuman yang pakaian dalam deh. Ya. Nah, udah pelayanan selesainya Minggu, berarti pakaiannya udah habis. Nah, itu kadang-kadang, aduh pakaiannya udah habis. Tapi ya udahlah, it's okay lah, kita bisa beli di sana. Nah, yang sering kali jadi dilema yang saya katakan tadi adalah fondasi pengajarannya. Ya. Di mana banyak kali yang selebrasi 10 malam ibadah itu kemudian menyodorkan tentang amanat agung yang kemudian jadi belok. Karena sesungguhnya begini, Roh Kudus itu diberikan supaya kita menjadi saksi, bukan supaya kita bermanifestasi. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Makanya ini yang saya bilang dilema, karena aduh, seneng dikasih kesempatan melayani, tapi satu sisi, kalau udah urusannya yang ke sana, ini alamat bisa nggak diundang nih lagi. Ya, karena pemahaman yang ini nih sebetulnya sangat fondasi, bahwa kita ini sebagai orang percaya diberikan Roh Kudus itu bukan supaya kita bisa hidup take it for granted dengan sorga, gitu. Tapi karena ada utusan Tuhan, ada project plan, grand design yang Tuhan mau kita ini melakukannya dan menyelesaikannya. Ya, makanya saya paling nggak setuju dengan istilah we'll do the best, God will do the rest. Itu sangat tidak alkitabiah, karena Alkitab mengatakan Dia yang memulai segala sesuatunya. Nah, kita yang melanjutkan, makanya kita diurapi. Nah, Yesus Kristus memiliki kuasa di sorga, di bumi. Dan roh yang sama itu diberikan buat Anda dan saya dengan kapasitas kuasa di sorga, di bumi. Nah, karena itu kita disuruh pergi ke sebuah bangsa, ini tidak bicara traveling, tapi ini bicara tentang semua orang. Dua, project yang sangat draft. Yang pertama, menjadikan semua bangsa bukan sekedar menjadi percaya, tapi sebagai murid Yesus. Yang kedua, menuntun orang-orang yang belajar dari Yesus itu untuk menyerahkan dirinya. Nah, lalu kemudian melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan, dan kita diurapi, diutus untuk mengajar mereka. Nah, Injil itu bukan bumper belakang. Injil itu kalau mobil bumper yang di depan, gitu. Nah, yang sangat disayangkan, agenda ini harusnya menjadi agenda gereja. Makanya ketika saya bilang kita mirip-mirip nih sebetulnya nih PDPK nih dengan kami nih bergeraknya, karena harusnya apa yang PDPK kerjakan itu dikerjakan gereja, dan ini hal-hal yang sangat fundamental. Ya. Nah, kemudian di ayatnya di-remind bahwa kamu mesti tahu, bukan sekedar melakukan, bahwa dalam melakukan itu kita disertai. Dan penyertaan itu bekerja sampai dengan akhir zaman. Nah, ada beberapa hal secara ringkas. Yang pertama, pekabaran Injil adalah fokus utama dari pertumbuhan kedewasaan iman pengikut Kristus. Jadi, parameter kedewasaan sesungguhnya adalah keterlibatan, kesadaran untuk mengabarkan Injil. Ya. Di mana kedewasaan iman itu bukan tentang tampilan manifestasi ngeroh yang nggak jelas, terus jadi Kristen kebatinan, tapi realistis secara pergerakan pekabaran Injil. Nah, lalu kemudian yang kedua, pekabaran Injil itu bukan panggilan khusus. Makanya sesungguhnya apa ya? Memang ada 5 jawatan ya. Tapi harusnya pekabaran Injil kan jadi tanggung jawab semua orang percaya. Nah, saya menyebutnya sebagai panggilan mutlak bagi setiap pengikut Kristus.